Sio, saya Ale dan ini Ale bercerita. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya menonton film The Batman. Perlu diingat, ini adalah opini pribadi saya yang bersifat subjektif. Bisa saja Sio semua memiliki opini dan pengalaman menonton yang berbeda. The Batman adalah debut dari Robert Pattinson sebagai seorang Bruce Wayne, sosok superhero dari Gotham City, yang diangkat dari karakter DC Comics. Film ini menceritakan perjalanan Bruce Wayne yang sudah berada di tahun kedua sebagai seorang vigilante, sehingga kemunculannya selalu ditakuti oleh para penjahat di Gotham City. Pada suatu malam perayaan Halloween, wali kota Gotham City Don Mitchell Jr. ditemukan tewas, dan si pembunuh menyebut dirinya sebagai The Riddler. Batman kemudian menyelidiki kematian sang wali kota bersama kepolisian Gotham City dan Letnan James Gordon yang diperankan oleh Jeffrey Wright. Setelah menelusuri pesan misterius dari The Riddler, mereka kemudian menemukan foto wali kota Mitchell bersama seorang wanita yang bernama Annika di sebuah nightclub bernama Iceberg Lounge yang dioperasikan oleh Penguin yang diperankan oleh Colin Farrell. Penguin ini dia merupakan orang kepercayaan dari bos mafia di Gotham City yang bernama Carmine Falcone yang diperankan oleh John Turturro. Batman kemudian berusaha mencari tahu cerita yang berada di balik foto tersebut dari Penguin. Sayang sekali, ia tidak mendapatkan jawaban apapun. Di lain pihak, The Riddler terus memburu dan membunuhi orang-orang penting yang ada di kota Gotham, termasuk kepala polisi dan jaksa wilayah di kota Gotham, yaitu Gil Colson. Hal ini membuat Batman terus memburu The Riddler dengan berupaya keras untuk bisa membongkar setiap teka-teki yang diberikan olehnya. Namun, perburuan ini malah mengantarkan Batman ke sebuah petunjuk yang mengungkap rahasia besar di Gotham City dan rahasia besar keluarga dari Batman sendiri di masa yang lalu. The Batman versi terbaru ini mengusung kisah dari Bruce Wayne yang berada di dunia yang berbeda dari semesta DC Extended Universe. Awalnya, film ini akan dibintangi oleh Ben Affleck, namun kemudian ia mengundurkan diri dan akhirnya digantikan oleh Robert Pattinson. Ben Affleck sendiri juga mundur dari kursi sutradara dan pada akhirnya digantikan oleh Matt Reeves. Selain Robert Pattinson, sederet aktor dan aktris yang membintangi film The Batman adalah Zoe Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Andy Serkis, hingga Colin Farrell. Yang saya sukai dari film ini adalah, pertama, sutradaranya tidak ragu untuk memasukkan unsur-unsur romantis yang hilang sama sekali dari The Dark Knight. Di film ini dan di film The Dark Knight Returns sama-sama terdapat karakter Selena Kyle atau Catwoman, tetapi peran mereka sangat berbeda. Dan di film The Batman ini, karakter dari Catwoman tersebut dinaikkan sehingga menjadi love interest. Kedua, karakter Catwoman dalam film ini punya porsi lebih jika dibandingkan dengan film sebelumnya. Tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi juga dimasukkan sebagai bagian dari cerita. Ketiga, cerita tentang background dari Bruce Wayne dimodifikasi sehingga membuat cara pandang kita menjadi baru sebagai penonton terhadap keluarga Wayne. Jujur saja, sejak dulu point of view saya terhadap Thomas Wayne, Martha Wayne selalu baik, selalu bagus. Mereka itu terbunuh secara tragis. Mereka itu orang baik yang selalu membantu kota Gotham. Tapi di film The Batman ini diberikan sebuah twist
ceritanya digali dan dimodifikasi sehingga memberikan nilai yang baru bagi para penonton. Yang tidak saya sukai dari film ini, perlu sio semua ingat bahwa saya bukan pembaca setia komik Batman. Referensi Batman bagi saya berawal dari film Batman yang diperankan oleh Michael Keaton, sehingga kemungkinan penilaian kita akan berbeda. Menurut saya, Batman di sini kurang garang secara fisik, dan fighting scene-nya bisa dibilang kurang keras dalam tanda kutip. Memang dalam film ini, Batman juga berkelahi, tetapi tidak terlalu banyak, dan auranya pun tidak terlalu sangar dan menakutkan. Batman di sini lebih banyak berperan sebagai seorang detektif yang mencari petunjuk untuk memecahkan teka-teki. Mungkin saja karena lawannya adalah The Riddler, yang mana kemampuan utamanya bukan fisik, tetapi lebih ke arah bermain teka-teki. Saya juga kurang suka dengan karakter Bruce Wayne dalam film ini. Dia tidak terlihat seperti seorang bilioner yang kaya raya, yang playboy, yang flamboyan, tetapi di sini dia lebih terlihat seperti seorang anak band yang frustasi. Bahkan selama film ini, ketika dia menanggalkan baju Batman-nya, yang terlihat bagi saya adalah karakter vampir yang cool. Yang kurang hanya bibirnya yang tidak terlalu merah saja, dan taringnya juga. Ini benar-benar mengurangi kenikmatan saya dalam menikmati film ini. Kesimpulan saya, reboot dari film Batman ini menarik. Ceritanya kreatif, tidak mengulang origin story Batman yang sudah umum diketahui orang, tetapi langsung melompat ketika Bruce Wayne sudah menjadi Batman. Masuknya Catwoman dalam film ini juga menambah bumbu sehingga membuat cerita film ini tidak monoton. Sayang sekali terjadi perubahan karakter Bruce Wayne dan Batman yang membuat saya kurang nyaman. Nilainya 7,5/10. See you semua. Thank you sudah mendengarkan cerita saya tentang film The Batman. Kita ketemu lagi di cerita-cerita film lainnya.